Pemirsa, dua bocah perempuan pengendara motor ini viral setelah mengalami insiden kecelakaan tidak lazim. Keduanya ditemukan nyangkut di atap genteng atau atap rumah warga bersama dengan motor yang dikendarainya. Dua bocah perempuan pengendara motor ini viral setelah mengalami insiden kecelakaan tak lazim. Keduanya ditemukan nyangkut di atap genteng atau atap rumah warga bersama motor yang dikendarainya. Dari hasil penelusuran, insiden ini terjadi di Jalan Ciwangkit, Desa Cikuya, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya pada Selasa 12 Maret 2024. Sementara itu warga langsung membantu mengevakuasi kedua korban dari atap genteng yang hancur. Evakuasi berlangsung cukup dramatis lantaran warga harus memasang beberapa bambu untuk menopang kendaraan korban. Beruntung tak ada korban luka dalam insiden ini. Hanya saja atap rumah rusak akibat hantaman sepeda motor. Sementara black box pesawat Smart Air berhasil ditemukan di hari keempat. Ya, setelah sebelumnya evakuasi fokus pada dua korban pesawat jatuh milik Smart Aviation Air. Setelah berhasil ditemukan black box dan emergency locator transmitter atau alat pemancar sinyal emergensi milik Smart Aviation Air dibawa ke Tarakan. Dua alat tersebut dibawa oleh tim SAR bersama tim KNKT melalui Lanut Anang Busra Tarakan. Untuk kepentingan investigasi, black box dan ELT nantinya akan dibawa ke Jakarta untuk proses pengunduhan dan interpretasi. Box ini memang kalau secara desainnya memang ini untuk merekam data percakapan dan juga data penerbangan. Jadi nanti ada data suara dan juga data penerbangannya, mulai dari ketinggian, speednya, kecepatan, arah, dan lain-lain. Dengan ditemukannya black box dan dievakuasinya tim SAR gabungan yang berada di lokasi jatuhnya pesawat, operasi SAR dinyatakan selesai. Sebelumnya, pesawat Smart Aviation Air bermuatan sembako dengan rute Tarakan menuju Binuang dikabarkan hilang kontak Jumat 8 Maret 2024 lalu usai lepas landas dari Bandara Internasional Juwata, Tarakan. Terdapat dua orang kru di dalam pesawat, yakni seorang pilot dan teknisi. Namun dalam proses evakuasi hanya satu orang yang ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Condang, iNews melaporkan. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menyita uang tunai puluhan miliar rupiah saat menggeledah rumah mewah milik pengusaha berinisial HL terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi komoditas timah. Selain rumah HL, penyidik juga telah menggeledah dua kantor PT KSE dan PT SD. Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah milik seorang pengusaha berinisial HL di Jakarta. Satu persatu ruangan digeledah, termasuk sebuah brankas dalam kamar. Dari rumah mewah pengusaha HL, penyidik menyita uang tunai 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura atau setara 23 miliar rupiah. Dalam keterangan tertulis, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyebut uang tunai diduga aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan terkait dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Selain rumah mewah HL, penyidik telah menggeledah PT KSE dan PT SD. Dari serangkaian penggeledahan, penyidik Jampitsus juga menyita sejumlah dokumen. Penggeledahan dan penyitaan menindaklanjuti keterangan dari para tersangka dan saksi. Dalam kasus ini HL masih berstatus saksi. Sementara penyidik telah menjerat 14 tersangka termasuk diantaranya mantan Dirut PT Timah Riza Pahlevi dan mantan Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pengawas KPK kembali menggelar sidang etik terhadap dua pegawai rumah tahanan yang diduga melakukan pungli. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan menjelaskan bahwa agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi terhadap dua orang pegawai rutan, yakni mantan PLT Karutan dan mantan PLT Kantip Rutan KPK. Sidang ini merupakan rangkaian dari 90 pegawai KPK yang telah lebih dahulu diputus oleh Dewas. Tumpak menyebutkan dari 90 pegawai terdapat 78 yang dijatuhi sanksi etik berat. Pokoknya dua orang. Besok satu orang. Akan berlangsung berapa lama? Sampai selesai.
nggak bisa diprediksi. Ya? Berarti ini masih sidang permulaan ya? Ya. Belum vonis berarti? Belum. Masih pemeriksaan? Saksi. Pemeriksaan. Ya. Saksi yang diperiksa hari ini yang dua itu apa? Kondisi demokrasi Indonesia yang saat ini dinilai tidak beretika dan lembaga negara dianggap tidak menjalankan konstitusi sesuai dengan marwahnya, membuat pakar hukum tata negara UGM Yogyakarta Zainal Arifin Mokhtar dengan lantang menyuruhkan akademisi untuk membuat pengadilan rakyat. Sementara mantan pimpinan KPK Busyro Mukodas juga mengajak Sivitas Akademika, perguruan tinggi Indonesia untuk bergerak melawan rezim yang memamerkan ketelanjangan etika moral dengan mengembalikan marwah rakyat dan konstitusi sebagai subjek hukum yang berdaulat. Seruan menggelar pengadilan rakyat ini disampaikan pakar hukum tata negara UGM Yogyakarta yakni Zainal Arifin Mokhtar di Balariung kampus setempat. Menurut Zainal atau akrab disapa Uceng ini, pengadilan rakyat sangat penting guna mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama 5 tahun terakhir. Hal ini lantaran lembaga negara tidak serius untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi dan penghukuman sehingga rakyat harus mengambil alih dengan melakukan pengadilan rakyat. Mantan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM ini juga berharap agar UGM maupun perguruan tinggi lainnya bisa memfasilitasi digelarnya pengadilan rakyat. Karena dengan cara inilah arus kekuatan demokrasi yang tak demokratis saat ini bisa dilawan. Hal senada juga disampaikan mantan pimpinan KPK Busyro Mukodas. Busyro mengajak Sivitas Akademika Perguruan Tinggi Indonesia bergerak melawan rezim yang memamerkan ketelanjangan etika moral dengan mengembalikan marwah rakyat dan konstitusi sebagai subjek hukum yang berdaulat. Proses pemilu yang kemarin menurut Busyro membuktikan bahwa ada fakta telanjang bahwa rasa malu kandas pada elit politik istana dan diganti dengan syahwat nafsu politik keluarga presiden. Pemirsa, pemerintah tengah menggondokan aturan soal manajemen ASN yang salah satunya terkait dengan anggota TNI Polri yang masuk dalam tubuh ASN, begitu juga sebaliknya. Ya, aturan ini ditargetkan rampung akhir April 2024. Dalam aturan ini disebutkan bahwa jabatan aparatur sipil negara atau ASN bisa diisi oleh prajurit TNI dan personil Polri, begitu juga sebaliknya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menjelaskan aturan tersebut bersifat resiprokal dan diseleksi secara ketat. Aturan ini juga akan disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan. Seorang remaja asal Serdang Berdagai, Sumatera Utara memiliki suara emas dan berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia di ajang internasional Musabakoh Tilawatil Quran MTQ pada tahun 2023 yang lalu. Ya, dirinya berhasil menyabet 2 juara MTQ di Qatar dan juga Aljazair. Lengkingan suara Erin Zelia Nawawi saat melantunkan ayat suci Al-Quran membuat siapapun yang mendengarnya terpukau. Bahkan suara emas remaja yang masih duduk di bangku kelas 1 Madrasah Aliyah ini telah diakui dunia internasional. Tahun 2023 lalu dirinya berhasil menorehkan prestasi dan membawa harum nama Indonesia dengan meraih juara pertama cabang tilawah anak-anak pada Musabakah Tilawatil Quran MTQ di Qatar. Di tahun yang sama, Erin juga berhasil menjadi juara pertama pada MTQ Internasional Mazamir di Aljazair. Terutamanya latihan, belajar, ya usaha lah, terutama doa juga, dukungan, terus kayak jaga-jaga makanan, minuman, gitu kayak yang lemak-lemak, goreng-goreng nggak disentuh lah ibaratnya gitu. Dalam kesehariannya, Erin merupakan siswi kelas 1 Madrasah Aliyah Swasta SKB 3 Menteri, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Mulai pagi sampai siang hari waktu ini dipergunakan untuk belajar di sekolah. Sedangkan sore hingga malam hari, Erin banyak belajar dan mengaji sekaligus berlatih tilawah Al-Quran. Dalam waktu dekat, Erin mengikuti 2 kejuaraan MTQ internasional, yakni di Teheran, Iran, dan di Belanda. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Buah pohon kurma berbuah lebat di pekarangan rumah warga di Rembang, Jawa Tengah. Ya, uniknya pohon tersebut berada di puncak pegunungan yang berhawa sejuk. Pohon
kurma ini berada di samping rumah Sutawi, warga Desa Bitingan, Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Jenisnya adalah kurma muda. Meski baru setinggi 3 meter, namun buahnya sangat banyak. Yang menarik lagi, Sutawi tidak pernah menanamnya. Tapi pohon kurma tersebut tumbuh dengan sendirinya dan baru pada tahun ini berbuah lebat. Belakangan sering warga dari luar daerah datang ke rumahnya dan meminta buah kurma muda. Mereka percaya kurma muda dapat meningkatkan kesuburan. Ambil ya orang yang membutuhkan, misalnya orang kepengen hamil gitu. Katanya ya? Ya, udah orang jauh-jauh sudah sampai sini. Orang mana katanya, Pak? Jatirogo sudah ada, Jepon, Bluro sudah ada. Sore ya? Tumbuhnya pohon kurma dan berbuah banyak di Desa Bitingan, Kecamatan Saleh ini dianggap sebuah keajaiban. Pasalnya, pohon kurma identik dengan cuaca panas dan tanah berpasir. Padahal Desa Bitingan berada di puncak pegunungan yang berhawa sejuk dengan kontur tanah yang subur. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa Ainus melaporkan.